Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Alhenadina Setiawan dengan NPM 251705107. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan organisasi komputer pada CPU 8 bit menggunakan simulator Logisim. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama dalam sebuah sistem komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi yang diberikan oleh pengguna maupun program. Dalam simulasi ini, CPU 8-bit bekerja sebagai pusat kendali yang berinteraksi dengan berbagai komponen lain seperti memori, perangkat input, perangkat output, serta media penyimpanan. Melalui simulator Logisim, kita dapat melihat bagaimana komponen-komponen tersebut saling terhubung dan bekerja sama dalam menjalankan suatu program. Selain menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada sistem CPU 8-bit, pada video ini saya juga akan mendemonstrasikan penggunaan program yang telah tersedia pada simulator, yaitu text editor dan ALU tester. Pada text editor, saya akan memasukkan NPM sebagai data masukan, sedangkan pada ALU tester, saya akan menggunakan 4 digit NPM terakhir sebagai data yang akan diproses oleh CPU. Melalui demonstrasi tersebut, kita dapat memahami bagaimana CPU melakukan proses pengambilan instruksi, pengolahan data, penyimpanan data, hingga menampilkan hasil kepada pengguna. Dengan demikian, simulasi ini dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja sebuah sistem komputer secara sederhana, namun tetap mewakili konsep dasar arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu saya akan menjelaskan komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem CPU 8-bit ini. Sistem yang ditampilkan pada simulator Logisim terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU 8-bit, ROM, RAM, keyboard, video display, disk, bus system, serta tombol kontrol untuk menjalankan sistem. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruh komponen bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan program yang tersimpan pada memori. Baik, yang pertama ada CPU 8-bit. Jadi, komponen pertama dan yang paling penting adalah CPU atau Central Processing Unit yang berada di bagian tengah sistem. CPU merupakan pusat pemrosesan dan pusat pengendali seluruh aktivitas komputer. Semua instruksi yang dijalankan oleh sistem akan diproses terlebih dahulu oleh CPU. CPU memiliki beberapa tugas utama, yaitu mengambil instruksi dari komputer, menerjemahkan instruksi yang diambil, menjalankan instruksi tersebut, mengendalikan perpindahan data antar komponen, mengolah data menggunakan unit aritmatika dan logika. CPU pada simulator ini merupakan CPU 8-bit, yang berarti CPU dapat mengolah data sebesar 8 bit dalam satu kali operasi. Secara umum, CPU bekerja menggunakan siklus yang dikenal sebagai fetch, decode, dan execute cycle. Tahapan tersebut meliputi fetch. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori, lalu decode, yaitu CPU menerjemahkan instruksi yang telah diambil sehingga dapat dipahami oleh sistem. Lalu yang terakhir itu ada execute, yaitu CPU menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan dan menghasilkan keluaran sesuai perintah program. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama komputer aktif dan menjalankan program. Yang kedua ada ROM 65 KB. Jadi komponen berikutnya adalah ROM atau Read Only Memory yang berada di sebelah kiri CPU. ROM merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program secara permanen. Isi ROM tetap tersimpan meskipun sistem dimatikan. Pada simulator ini, ROM digunakan untuk menyimpan program-program yang dapat dijalankan oleh CPU, seperti text editor dan ALU tester. Ketika sistem dijalankan, CPU akan membaca instruksi yang tersimpan di dalam ROM dan mengeksekusinya sesuai urutan yang telah ditentukan. Karena berfungsi sebagai penyimpan program utama, ROM menjadi sumber instruksi bagi CPU selama proses eksekusi berlangsung. Selanjutnya yang ketiga ada RAM 65 KB. Jadi di sebelah ROM terdapat komponen RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori kerja yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat program sedang dijalankan. Berbeda dengan ROM yang menyimpan program secara permanen, isi RAM dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan program. Ketika pengguna memasukkan data melalui keyboard atau ketika CPU melakukan proses perhitungan, data tersebut biasanya akan disimpan sementara di dalam RAM. RAM memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga CPU dapat membaca dan menulis data dengan cepat selama proses eksekusi berlangsung. Oleh karena itu, RAM berperan penting dalam mendukung kinerja CPU. Selanjutnya yang keempat, ada keyboard.
Di bagian bawah CPU terdapat komponen keyboard. Jadi keyboard ini berfungsi sebagai perangkat input atau perangkat masukan. Melalui keyboard, pengguna dapat memberikan data maupun perintah kepada sistem komputer. Pada simulasi yang akan dilakukan nanti, keyboard digunakan untuk memasukkan NPM pada program text editor, lalu memasukkan 4 digit terakhir NPM pada program AluTester. Jadi ketika tombol pada keyboard ditekan, data akan dikirim ke CPU melalui jalur komunikasi sistem. CPU kemudian akan memproses data tersebut sesuai instruksi program yang sedang dijalankan. Lalu yang kelima ada video display. Pada bagian kanan atas terdapat komponen video display atau layar tampilan. Komponen ini berfungsi sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Semua informasi yang telah diproses oleh CPU dapat ditampilkan kepada pengguna melalui video display. Contohnya, karakter yang diketik pada text editor, hasil pengolahan data dari AluTester, informasi atau pesan yang dihasilkan program. Dengan adanya video display, pengguna dapat melihat hasil kerja CPU secara langsung. Lalu yang keenam, ada disk 65 KB. Di sebelah kanan bawah CPU terdapat komponen disk 65 KB. Disk berfungsi sebagai media penyimpanan data. Berbeda dengan RAM yang bersifat sementara, disk digunakan untuk menyimpan data yang dapat digunakan kembali oleh sistem. Disk dapat menyimpan file, data, maupun informasi lain yang diperlukan oleh program. Pada sistem komputer nyata, fungsi ini serupa dengan hard disk atau media penyimpanan lainnya. Lalu yang ketujuh ada bus system. Selanjutnya, terdapat komponen yang tidak berbentuk kotak tertentu, yaitu bus system. Bus system ditunjukkan oleh jalur-jalur kabel yang menghubungkan CPU dengan seluruh komponen lainnya. Bus system memiliki fungsi sebagai jalur komunikasi antar perangkat. Melalui bus system, CPU dapat mengirim data, menerima data, mengirim alamat memori, dan mengirim sinyal kontrol. Secara umum, bus system terdiri dari data bus, digunakan untuk memindahkan data antar komponen, lalu address bus, digunakan untuk menentukan alamat memori yang akan diakses CPU, lalu ada control bus, digunakan untuk mengirim sinyal kontrol seperti perintah membaca dan menulis data. Tanpa adanya bus system, CPU tidak dapat berkomunikasi dengan memori maupun perangkat input-output. Lalu yang kedelapan ada tombol reset. Di bagian kiri bawah terdapat tombol reset. Tombol ini digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal. Ketika tombol reset ditekan, CPU akan menghapus kondisi yang sedang berjalan dan memulai kembali proses eksekusi dari awal program. Fungsi ini sangat berguna ketika terjadi kesalahan atau ketika pengguna ingin menjalankan program dari awal. Lalu yang ke-9 ada tombol start atau stop. Di bawah tombol reset terdapat tombol start atau stop. Tombol ini digunakan untuk mengendalikan proses eksekusi CPU. Ketika tombol start diaktifkan, CPU mulai menjalankan instruksi yang tersimpan dalam memori. Sedangkan ketika tombol stop digunakan, proses eksekusi dapat dihentikan sementara sehingga pengguna dapat mengamati kondisi sistem. Setelah memahami fungsi masing-masing komponen pada sistem CPU 8-bit ini, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi penggunaan program text editor dengan memasukkan nama, kemudian melanjutkan dengan pengujian AluTester menggunakan 4 digit terakhir NPM untuk melihat bagaimana CPU memproses data dan menjalankan instruksi yang diberikan. Pada demonstrasi pertama ini, saya akan menjalankan program text editor yang terdapat pada sistem CPU 8-bit berbasis Logisim. Sebelum program dijalankan, terlihat bahwa sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu CPU 8-bit sebagai pusat pemrosesan, RAM sebagai penyimpan program, RAM sebagai memori sementara, keyboard sebagai perangkat input, video display sebagai perangkat output, serta disk sebagai media penyimpanan data. Setelah tombol start diaktifkan, CPU mulai menjalankan instruksi yang tersimpan pada ROM. CPU mengambil instruksi, menerjemahkannya, dan mengeksekusi instruksi tersebut melalui siklus fetch, decode, dan execute. Hasil proses booting kemudian ditampilkan pada layar video sehingga muncul tampilan awal sistem Logisim 8-bit CPU. Setelah sistem berhasil dijalankan, program text editor ditampilkan pada layar. Program ini memungkinkan pengguna membuat dan menyimpan data teks. Pada tahap ini, CPU membaca instruksi program dari memori dan menampilkan menu yang tersedia melalui perangkat output berupa video display. Selanjutnya, dipilih opsi untuk membuat file baru. Ketika pilihan dimasukkan melalui keyboard, data tersebut diterima oleh CPU sebagai input. CPU kemudian memproses perintah tersebut
dan menjalankan instruksi yang sesuai sehingga sistem berpindah ke mode pembuatan file baru. Pada tahap ini dilakukan proses memasukkan data teks melalui keyboard. Setiap karakter yang diketik dikirim ke CPU melalui jalur input. CPU memproses karakter tersebut satu persatu, menyimpannya sementara ke dalam RAM, kemudian mengirimkan hasilnya ke video display sehingga karakter dapat ditampilkan pada layar secara real time. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, teks yang diketik tersimpan dan ditampilkan pada layar. Proses ini menunjukkan bagaimana CPU bekerja sama dengan perangkat input, memori, dan perangkat output dalam menjalankan sebuah aplikasi sederhana. Keyboard berfungsi sebagai masukan, CPU melakukan pemrosesan data, RAM menyimpan data sementara, dan video display menampilkan hasil kepada pengguna. Dari demonstrasi teks editor ini dapat dilihat bahwa CPU 8-bit mampu menjalankan program, menerima masukan dari pengguna, mengelola data di memori, serta menampilkan hasilnya melalui perangkat output. Simulasi ini menunjukkan penerapan konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer dalam sebuah sistem yang sederhana. Pada demonstrasi kedua ini, saya akan menjalankan program ALU tester pada sistem CPU 8-bit berbasis Logisim. Program ini digunakan untuk menguji kemampuan Arithmetic Logic Unit atau ALU dalam melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diberikan pengguna. Setelah tombol start diaktifkan, CPU mulai mengambil instruksi dari ROM dan menjalankan proses booting sistem. Pada tahap ini, CPU bekerja melalui siklus fetch, decode, dan execute hingga menu utama berhasil ditampilkan pada layar. Selanjutnya, dipilih menu ALU tester. Ketika pilihan dimasukkan melalui keyboard, CPU menerima data tersebut sebagai masukan dan menjalankan program pengujian ALU yang tersimpan di dalam memori. Pada layar ditampilkan beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh ALU, yaitu AND, OR, SOR, NOR, ADD, dan SUB. Operasi-operasi tersebut merupakan operasi dasar yang umum digunakan oleh prosesor dalam melakukan pengolahan data. Operasi AND, OR, SOR, dan NOT termasuk operasi logika yang bekerja pada setiap bit data, sedangkan operasi add dan sub digunakan untuk melakukan proses penjumlahan dan pengurangan. Pada tahap ini dilakukan 4 digit. Pada tahap ini dimasukkan 4 digit NPM terakhir sebagai data masukan. Data yang diketik melalui keyboard akan diterima oleh CPU dan disimpan sementara pada memori sebelum diproses oleh ALU. CPU kemudian mengirimkan data tersebut ke ALU sesuai instruksi program yang sedang dijalankan. Setelah data diterima, ALU melakukan serangkaian operasi terhadap nilai yang dimasukkan. Hasil dari setiap operasi kemudian dikirim kembali ke CPU untuk ditampilkan pada layar. Pada bagian hasil dapat dilihat representasi data dalam bentuk biner. Penyajian data dalam bentuk biner merupakan karakteristik utama sistem komputer digital karena seluruh proses di dalam CPU dilakukan menggunakan kombinasi bit 0 dan 1. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bagaimana ALU melakukan operasi logika seperti AND, OR, SOR, dan NOT, serta operasi aritmatika berupa penjumlahan dan pengurangan terhadap data masukan. Demonstrasi ALU tester menunjukkan salah satu fungsi utama CPU, yaitu melakukan pengolahan data. Dalam proses ini, CPU mengambil instruksi dari memori, mendekode seluruh instruksi tersebut, kemudian mengirimkan data ke ALU untuk diproses. Setelah operasi selesai, hasil dikirim kembali ke CPU dan ditampilkan melalui perangkat output. Proses ini memperlihatkan kerjasama antara CPU, memori, perangkat input berupa keyboard, perangkat output berupa video display, dan bus system yang menghubungkan seluruh komponen tersebut. Berdasarkan pengujian ALU tester, dapat dilihat bahwa ALU merupakan bagian penting dari CPU yang bertanggung jawab terhadap operasi aritmatika dan logika. Melalui simulasi ini terlihat bagaimana CPU menerima data dari pengguna, memprosesnya menggunakan ALU, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna melalui perangkat output.